Sementara itu pemirsa, hingga saat ini banjir juga masih menggenangi wilayah Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum. Tim evakuasi terus berupaya menyisir permukiman warga yang berada di pinggir sungai untuk memberikan bantuan. Bang, ada megang api, Bang. Takut Dengan menggunakan perahu karet, tim marinir menyisir sungai untuk membantu korban banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum. Beberapa warga yang terjebak banjir langsung dievakuasi ke atas perahu karet. Hingga kini ketinggian banjir di sekitar Pebayuran masih lebih dari 1 meter. Sementara warga masih mengungsi di tenda yang dibangun seadanya. Ini kan saya membawa perahu karet nih, Bu. Membawa perahu karet. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait banjir yang terjadi di kawasan Pebayuran sudah bergabung bersama kami dan Satgas Marinir Letnan Kolonel Ali Wardana. Selamat sore, Letkol Ali Wardana. Selamat sore. Baik, Letkol Ali, sebelum menanyakan terkait proses evakuasi warga, saya ingin tanyakan bagaimana kondisi ketinggian banjir terkini di sana saat ini? Kondisi ketinggian banjir terkini dari tadi pagi sampai dengan sore ini sudah mulai turun. Berapa ketinggiannya saat ini, Pak? Kurang lebih 1,5 meter untuk yang persis di tanggul yang jebol sampai ke sawah ke bawah. Masih 1,5 meter. Baik, Pak Ali Wardana, kemudian apa saja yang saat ini yang sudah dilakukan oleh Satgas khususnya untuk membantu para warga korban banjir di sana? Yang kita lakukan sebagai Satgas adalah mendatangi titik-titik pengungsian, yang mana titik-titik pengungsian tersebut tidak bisa kemana-mana. Artinya di depannya air, di belakangnya juga air. Sehingga saat ini pengungsi itu masih berada di titik pengungsian yang sangat rawan karena tidak bisa akses jalan posisi titik pengungsian. Demikian. Apakah saat ini masih ada warga yang masih perlu dievakuasi, Pak, dari rumahnya? Ya, untuk saat ini pengungsi ini tidak mau dievakuasi karena merasa beberapa orang atau beberapa keluarga yang tidak ingin meninggalkan tempatnya karena ada harta bendanya yang akan dijaga. Harapannya sebenarnya kita bisa mengungsikan ke tempat yang lebih aman. Namun masyarakat pengungsi menolak untuk dievakuasi. Ada upaya persuasif, Pak, yang dilakukan Satgas untuk warga yang menolak dievakuasi? Kita berusaha untuk membujuk atau memberikan edukasi agar bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Baik. Baik, Pak, apakah ada kendala, Pak, selain mungkin warga yang menolak untuk dievakuasi, kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan untuk mengevakuasi, Pak? Kendala kami ini sebenarnya tidak ada. Kami sudah siapkan perahu karet kurang lebih 24 buah untuk mengevakuasi, namun masyarakat sendiri yang menolak. Artinya sampai sore hari ini pun upaya evakuasi masih terus berjalan ya, Pak? Masih terus kita upayakan. Kami datangi terus berulang-ulang. Yang diperhatikan apabila ada yang sakit, yang butuhkan emergensi, kita bisa langsung evakuasi. Untuk warga yang menolak dievakuasi, apakah kemudian ada bantuan yang disalurkan? Untuk saat ini belum ada sebagian kecil yang diberikan bantuan, namun ada beberapa titik yang belum diberikan bantuan, yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka. Seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Baik, Pak, ini curah hujan tinggi masih diprediksikan beberapa hari ke depan terjadi, Pak. Apa langkah antisipasi yang dilakukan Satgas mungkin di sana untuk mengantisipasi hal itu? Untuk mengantisipasi ini, Satgas terus berupaya agar pengungsi yang saat ini terjebak itu bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Terus-menerus kita laksanakan. Kemudian untuk warga di pengungsian, Pak Ali, apakah ada bantuan yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, mereka sangat membutuhkan. Mereka sangat membutuhkan makanan, juga minuman, dan
obat-obatan. Mereka sangat membutuhkan. Ada anak-anak dan bayi juga Pak di pengungsian? Ya, cukup banyak anak-anak yang di tempat pengungsian dan bayi ada beberapa. Dan juga banyak orang-orang tua yang sakit dan tidak bisa jalan. Kalau untuk pengungsi khususnya lansia dan bayi ini Pak, bagaimana Pak kondisi kesehatannya Pak? Kondisi kesehatannya cukup memprihatinkan. Saya ada beberapa lansia tadi yang saya butuh untuk bisa ikut dievakuasi. Namun keluarganya juga melarang. Tapi ada beberapa saja yang tadi kita bisa evakuasi. Tapi yang masih banyak di sana yang menolak untuk berpisah dari keluarganya yang lain. Iya. Pak Ali, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga di pengungsian? Ya, saya rasa dari tim kesehatan juga berupaya untuk mendatangi tempat-tempat yang memerlukan bantuan kesehatan. Ada upaya. Baik, terima kasih Letkol Ali Wardana, Komandan Satgas Penanggulangan Banjir. Kita harapkan bersama banjir di sana segera surut. Terima kasih Pak, selamat sore.